Dengan begitu, saya harap kalian dapat mengerti mengenai PSAK 103. Wait, what? PSAK 103? Gimana maksudnya? Cak, dengerin deh, gue sama Nahri punya ide bagus. Gue sama Nahri mau gabungin usaha kita, namanya Sweet and Sour. Hah? Kue dikasih banner gitu? Ya bener aja. Masa pelanggan lagi makan sambil baca iklan? Enggak kayak gitu, Cak. Maksudnya kayak gini nih. Jadi kan biar gampang, nanti gue yang desain, nah Raisa yang akan bikin kuenya, gitu. Kayak yang gue baca semalam deh. PSAK berapa ya namanya ya? PSAK 103. Nah itu kombinasi bisnis. Emangnya kalau kita gabungin usaha kayak gini tuh mirip kombinasi bisnis ya, Cak? Kurang lebih iya tuh, Ri. Tapi versi seriusnya. Nah, kalau misalnya satu entitas pegang kendali atas entitas lain. Nah bener banget, jadi di PSAK 103 itu dijelasin bahwa kombinasi bisnis itu udah terjadi kalau misalnya suatu pihak udah pegang kendali atas pihak lain. Jadi udah bukan kolaborasi lagi, tapi udah pengendalian. Oke, tapi sebentar nih, misalnya gue tuh beli sebagian saham dari si Raisa. Nah, berarti gue bisa sampai ngontrol tokonya Raisa dong. Wah, Nahri, baru kali ini lo ngomong benar. Itu namanya akuisisi. Nah bener banget, jadi semua akuisisi itu nanti akan dicatat oleh metode yang namanya metode akuisisi. Nah, benar nih. Jadi langkahnya itu ada 4. Yang pertama itu kita tentuin dulu nih siapa yang mau diakuisisi. Terus yang kedua itu kita tentuin dulu berapa tanggal akuisisinya. Terus yang ketiga itu kita ukur nih semua aset dan liabilitas dinilai wajar. Terus yang keempat itu berarti kita harus kita baru kita goodwill. Terus habis itu dan liabilitas dinilai wajar gitu. Apa? Goodwill? Apaan lagi nih? Misalnya nih, usaha Raisa nilainya 100 juta. Tapi lo belinya 120 juta. Nah, 20 juta itu masuknya ke goodwill. Jadi itu nilai tambah kayak reputasi, terus pelanggan bisnis setia dan atau potensi maju ke depan. Nah bener banget, itu tuh nilai-nilai yang gak kelihatan tapi penting banget tahu sebenarnya. Oh, gue ngerti nih. Berarti misalnya gue beli di bawah 100 juta, ya 80 juta gitu lah ya. Nah, berarti gue rugi dong. Ih, enggak, itu maksudnya jadi bargain purchase. Jadi nanti langsung diakui sebagai keuntungan. Jadi tuh intinya jangan asal gabung, tapi lihat dulu nilainya. Jangan kayak gua beli HP Inter. Makanya lu jangan mau asal murah doang, tapi cek juga dong speknya. Terus back on topic nih, kombinasi di situ harus tetap ada pengungkapan di laporan keuangan. Pengungkapan apa lagi sih? Surat bisnis. Bisa dibilang gitu, tapi ini tuh versi akuntansi. Jadi tuh lo harus tulis nih yang pertama siapa yang diakuisisi, terus tanggalnya kapan, terus abis itu kenapa mau diakuisisi, terus yang keempat itu berapa imbalannya, terus yang kelima itu nilai goodwillnya. Nah terus yang terakhir yang keenam sama bagian pihak lain yang nggak punya kendali gitu. Tujuannya itu biar laporannya tuh tetap transparan. Oh, jadi cara prinsip kerjaan itu kayak tim ya? Semuanya jelas dan tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Persis, kombinasi bisnis itu harus yang jujur dan transparansi gitu. Oke guys, itulah penjelasan video kali ini. Jadi kesimpulannya adalah PSAK 103 itu berusaha untuk menjelaskan bagaimana cara akuntansi mengatur kombinasi bisnis. Hal tersebut terjadi ketika ada satu entitas berusaha untuk mengakuisisi entitas lainnya. Nah, semua hal tersebut nanti akan dicatat dan dihitung dengan menggunakan yang namanya metode acquisition method. Dan kemudian ketika ada selisih harga di antara pembelian tersebut, berarti akan dianggap sebagai goodwill atau purchase bargain gain. Nah, tujuannya apa? Tentu saja tujuannya untuk membuat sebuah laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Nah, jadi kesimpulannya kalau misalnya mau gabung perusahaan itu jangan cuma lihat ramenya aja, tapi harus ngerti dulu PSAK-nya.
Nah, bener banget. Biar perusahaan kamu nggak cuma besar, tapi juga benar. Oke, dengan begitu saya harap kalian dapat mengerti mengenai PSAK 103. Sekian dari kami, selamat tinggal. Bener tuh Nari. Tapi ini versi seriusnya tuh, ya kan? Misalnya nih. Nah, terus back ke topik deh. Jadi kombinasi bisnis itu harus ada di 3. Oke guys, jadi kesimpulan Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya mau gabungin perusahaan, itu kita harus demi Allah.